Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan rasa hormat, rasa tunduk, dan di dalam kekudusan. Mari kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pertolongan kita di dalam ibadah ini berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah pada hari ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, menghadap kepada Tuhan adalah menghadap dengan kekudusan. Bukan dengan kekudusan kita, tetapi Kristus yang telah membasuh kita sehingga kita menjadi layak dan kudus di hadapan Allah dan kita boleh menghadap Bapa. Mari kita akan memuji Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu.
menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Mari kita bersama-sama membaca bacaan pertanggapan kita yang diambil dari bacaan pertanggapan KPPK nomor 48 halaman 735, keluarga anak Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena harus demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna, melainkan aku mengajarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang suatu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Mari kita berdoa. Di tengah panggilan Tuhan, bagi kami semua dalam sebuah keluarga, kami percaya Tuhan yang memampukan, kami percaya Tuhan yang mengarahkan. Sehingga ya Tuhan, kami boleh menggenapi seluruh rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami, baik di dalam keluarga kecil maupun keluarga besar. Di dalam menghantar, ya Tuhan, kami terus memohon, kami boleh menghantar semuanya di dalam hormat dan takut akan Tuhan. Kami sering melakukan kegagalan, kami sering melakukan kesalahan. Bahkan di dalam keberdosaan kami ketika kami hidup sepanjang minggu ini, kami mengakuinya bahwa kami tidak sanggup berdiri sendiri, kami butuh Tuhan. Dan kami bersyukur Kristus Yesus menjadi jalan pendamaian bagi kami. Sehingga kami ya Tuhan boleh layak berhadapan dengan Tuhan di dalam peribadahan yang kudus. Dan melalui pengakuan ini pula, kami boleh membawa seluruh anggota keluarga kami boleh membawa orang-orang terdekat kami untuk bersama-sama memuji menyembah nama Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk bagian ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian pada hari ini kita boleh mengingat akan hari ayah. Hari di mana ayah mengingat kembali bagaimana mereka dipanggil oleh Tuhan. Tentu ini bukan beban yang mudah, bukan beban yang ringan, tetapi ini beban yang berat. Tetapi perlu kita ingat, di balik keluarga atau di balik kepala keluarga yang memikul beban berat itu, ada sukacita dari Tuhan yang akan menolong kita. Kita memuji Tuhan, sukacita surga. Terima sukacita surga,
itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Ku ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, sukacita surga kita terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai kepala keluarga kita kerap mengalami kegagalan, tetapi bersama dengan Tuhan, yakin kita akan bisa. Kita akan mengingat Tuhan, kita memuji dengan-Mu Tuhan. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, bertangsa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan
sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Puji nama Tuhan, bersama Tuhan kita pasti akan bisa. Saudara sekalian, di tengah kehidupan kita ada pergumulan. Kita teringat bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu peduli kepada kita. Mari kita akan memuji Tuhan, Allah peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berlutut sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari kita berdoa untuk yang pertama terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan agar dunia serta rakyat, bangsa dan negara Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan di tengah bangsa dan negara kami yang menghadapi pergumulan COVID-19 yang terus-menerus menjadi persoalan di bangsa kami. Kami mohon Tuhan menolong baik dari program-program pemerintah ataupun baik dari tim medis ataupun dari masyarakat sendiri yang berdisiplin untuk menjaga diri sehingga ya Tuhan kasus pandemik ini boleh segera berlalu. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga menolong setiap anak-anak Tuhan di tengah pergumulan-pergumulan yang akibat dampak dari COVID-19 ini. Tuhan tolong kuatkan mereka, Tuhan tolong pimpin mereka sehingga mereka tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Mereka menjadi pribadi yang terus berdoa. Terima kasih, kami terus mengakui di tengah pandemik ini Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang mengatur, dan biarlah mulut kami terus mengakui kebesaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Yang kedua, mari kita berdoa untuk pemulihan ekonomi Indonesia dan antisipasi dari dampak pandemik yang masih berlangsung di sektor kesehatan, sosial, pendidikan, dan banyak lagi, agar berjalan menurut kehendak Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk pemulihan ini. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk proses pemulihan, baik dari proses PSBB menjadi proses new normal. Tuhan tolonglah supaya di dalam proses-proses ini kami juga terus-menerus waspada, kami juga terus-menerus diberikan hati untuk taat terhadap aturan, bahkan bersama-sama bersehati untuk menghadapi virus ini Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk sektor-sektor yang ada, untuk terlebih untuk sektor pendidikan. Tuhan tolonglah topang setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang bergelut di dalam dunia pendidikan, pimpin kehidupan mereka supaya mereka juga boleh memimpin anak-anak, boleh bersekolah dengan aman dan sehat. Begitu pula dengan tim medis, di dalam kemurahan-Mu mereka terus melayani Engkau dan meninggikan Tuhan di dalam pelayanan mereka terhadap orang-orang yang menderita sakit corona. Kiranya Tuhan menolong menopang mereka, bahkan juga di dalam tim keamanan Tuhan topanglah mereka, di dalam pengorbanan dan pelayanan mereka. Kiranya mereka terus mengingat bahwa Tuhanlah yang memberikan kesempatan yang luar biasa untuk melayani ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Tuhan untuk pemulihan dan proses ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa terlebih khusus untuk aparat Polri dan TNI dalam menangani stabilitas keamanan dalam masa pandemi agar diberi hikmat dan kesabaran. Mari kita berdoa bersama. Kami mengingat di situasi yang sulit ini, angka kejahatan mungkin naik, angka kriminalitas naik, atau juga mungkin angka orang-orang yang memang membutuhkan hal-hal yang untuk menopang kehidupan mereka pun juga bertambah. Kami terus berdoa untuk keamanan bangsa dan negara ini. Di dalam tangan kemurahan-Mu kiranya Tuhan sendiri yang terus menolong, menopang. Bahkan untuk setiap TNI dan Polri yang Tuhan pakai untuk menjaga keamanan di Indonesia ini. Kiranya juga Engkau menolong, menopang mereka untuk memiliki kejelian, kesabaran, bahkan untuk memiliki telitian untuk menangani setiap kasus demi kasus. Terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan untuk pelaksanaan dan juga pengerjaannya. Kiranya juga boleh menolong setiap kami juga boleh merasa aman dan angka kriminalitas boleh tetap terjaga untuk turun. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa yang terakhir, mohon kemurahan Tuhan agar di tengah pandemik ini justru kerohanian kita adalah kerohanian yang terus terjaga, terus bisa berdoa agar mampu mengakui Tuhan di tengah kesulitan hidup. Mari kita berdoa. Kami paham betul kesulitan hidup yang kami alami dan kami percaya Tuhan memahami kondisi kami percaya Tuhan mengerti keadaan kami. Kami terus berdoa kiranya Tuhan menjaga kami di dalam kehidupan doa, bahkan firman-Mu menjadi
penghiburan dan penguatan bagi kami. Persekutuan dengan anak-anak Tuhan menolong kami untuk tetap bisa mengingat Tuhan dan saling menguatkan, saling menjaga. Sehingga ya Tuhan, di tengah masa pandemi ini ya Tuhan, kami boleh melewatinya dengan terus meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan seluruh pokok pergumulan doa kami. Kiranya Tuhan sendiri yang ditinggikan, kiranya Tuhan sendiri yang dimuliakan melalui pergumulan pokok doa kami. Dan melaluinya ya Tuhan, kami boleh diajar berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa serahkan seluruh pergumulan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya undang kembali untuk saudara sekalian untuk duduk kembali. Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita menjadi persembahan syukur kepada Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita. Maka untuk itu saya ajak kita bersama-sama mengingat dan memuji Tuhan. Betapa aku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, bersyukur kepadamu. Puji,
namamu, sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada, hanya karena anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama mengumpulkan persembahan, bagian yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk memelihara kehidupan kami. Kami terus mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dan melaluinya ya Tuhan, biarlah ucapan syukur kami boleh menjadi cara untuk nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diperkenalkan. Kami juga berdoa untuk pengelolaan persembahan yang ada di gereja ini. Di dalam kemurahan dan hikmat Tuhan, kiranya Tuhan menolong menopang sehingga setiap program boleh berjalan dengan baik dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan boleh dikerjakan dengan baik. Terima kasih. Kami bersyukur, kami serahkan untuk persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba waktunya saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita sadari bahwa di dalam firman Tuhanlah yang menopang kita, menolong kita. Kita memuji Tuhan, mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara. Di hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh besar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Kepada hamba-Nya kami persilakan.
Mari kita berdoa. Kemurahan Tuhan sekali lagi mengantar kami kepada berkat rohani yang memimpin kami kepada kehidupan. Jika sebentar kami akan mendengar firman-Mu, sadarkanlah bahwa kami sungguh memerlukannya. Beri kemampuan untuk kami mendengar dan bahkan melakukannya, sehingga kami terus berbuah di dalam Tuhan, Engkau dipermuliakan. Kami terus juga mempermuliakan Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Saudara, hari ini adalah Hari Ayah dan tema kita adalah martabat seorang ayah di mata Tuhan. Nah, pertanyaan sederhana saya untuk saudara para kaum pria, martabat atau kehormatan dari seorang ayah itu kira-kira terletak di mana? Nah, silahkan saudara pikirkan lalu kemudian berikan jawaban kepada istri, kepada anak yang ada di samping saudara. Nah, saudara, saya mulai dengan sebuah cerita. Satu kali ada seorang suami bertanya kepada istrinya begini, "Mama, kita sudah menikah berapa tahun ya?" "Oh, sudah 30 tahun Papa." "Wah, sudah lama ya?" "Iya, kenapa Papa?" "Papa ini kagum sama Mama. Sudah 30 tahun Papa suka kasar, tapi Mama kelihatannya tenang-tenang saja." "Oh, itu. Memangnya Mama tidak pernah marah kalau diperlakukan kasar seperti itu?" "Bukan begitu Papa. Setiap kali Papa marah, Mama selalu masuk kamar mandi." "Oh, masuk kamar mandi ngapain? Menangis ya?" "Enggak Papa. Mama masuk kamar mandi untuk mencuci kamar mandi." "Wah, memangnya mencuci kamar mandi bisa menghibur hati Mama?" "Tidak juga Papa." "Terus?" "Begitu Papa marah, Mama masuk kamar mandi, sikat seluruh kloset kamar mandi kita dengan sikat gigi Papa." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ada sebagian papa, ada sebagian suami tanpa sadar meletakkan kehormatannya, meletakkan martabatnya kepada sesuatu yang namanya otoritas. Merasa benar-benar jadi suami, merasa benar-benar menjadi papa kalau dia ditakuti oleh seisi rumah. Merasa benar-benar berharga kalau disegani oleh anak dan istri. Padahal tanpa sadar, orang yang semacam ini itu bisa menjadi tipe suami atau papa yang pengganggu di dalam rumah. Nah, otoritas yang dimiliki itu bisa diubahnya menjadi sebuah senjata yang justru menjadikan dia itu seorang yang otoriter. Makanya suasana rumah yang biasanya mencekam kalau ada papa, begitu papanya tidak ada di rumah, serentak seisi rumah itu langsung paduan suara. "Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas." Nah, ini adalah tipe papa, tipe suami yang kalau tidak ada langsung membuat perubahan di dalam rumah. Apa perubahannya? Yaitu keadaan rumah itu menjadi lebih nyaman untuk ditinggali. Nah, saudara, tentu para ayah tidak ingin seperti itu, bukan? Nah, kalau begitu, pertanyaan bagi kita, para ayah terutama, sebetulnya martabat seorang papa, seorang suami itu ada di mana? Mari kita membaca teks kita dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. "Dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Nah, saudara, saya akan menjelaskan hubungan konsep ayah, konsep papa. Kalau di dalam bahasa Alkitab itu bapa, itu dengan kerohanian. Nah, kemudian saya akan menjelaskan berikutnya konsep yang benar tentang kehormatan atau martabat dari seorang ayah menurut Alkitab berdasarkan teks kita Efesus pasal yang ke-6 ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membandingkan teks kita memperhatikan teks hari ini
dengan bagian sebelum dan sesudahnya, maka saudara akan mengetahui bahwa ayat ini itu berbicara tentang aturan-aturan yang ada di dalam rumah. Yang saudara harus pahami adalah di dalam konteks budaya kuno, namanya keluarga itu bukan hanya terdiri papa, mama beserta anak-anak, bukan. Tetapi zaman dulu sebuah keluarga itu pada umumnya adalah keluarga yang sangat besar. Nah, jadi bukan hanya papa mama anak, tetapi juga masuk orang-orang lain yang dekat, dan bahkan juga para budak, para hamba itu ada di dalam konteks satu keluarga. Nah, makanya ketika kita melihat mulai dari pasal yang kelima, ayat 22 dan seterusnya sampai dengan pasal yang ke-6, maka di situ ada banyak relasi atau hubungan yang diatur. Misalkan di dalam ayat 22 sampai 24, istri itu harus tunduk kepada suami. Aturan yang lain adalah di ayat 25 sampai 33, suami itu harus mengasihi istri. Kemudian masuk di dalam pasal yang ke-6, di situ ada aturan anak menghormati orang tua. Lalu di bagian berikutnya di ayat yang keempat, orang tua itu harus mendidik anak-anaknya dengan cara tertentu yang sudah diatur di dalam Alkitab. Nah, kemudian pasal yang ke-9 bahkan kita juga menemukan di situ bicara soal relasi tuan dengan hamba. Tuan harus menghargai hamba, demikian juga hamba itu harus mentaati tuannya. Nah, ini semua adalah satu paket peraturan, bukan keterpisahan. Nah, yaitu bicara soal bagaimana hidup sebagai sebuah keluarga besar. Nah, kemudian yang menarik adalah di pasal 5 ayat yang ke-22. Saya akan membacakan untuk saudara. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan kata tunduk di situ. Tunduk yang kita baca di dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya tidak ada atau tidak muncul di dalam teks Yunaninya. Sehingga seharusnya bunyinya begini. Hai istri, kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, jadi kata tunduk di dalam bahasa Indonesia itu rupanya diambil dari ayat yang sebelumnya. Ayat yang ke-21 yang berbunyi begini. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, jadi kata merendahkan diri di ayat 21 itu dipinjam, diambil, lalu kemudian dalam bahasa Indonesia itu ditempatkan di ayat yang ke-22 supaya kita mendapatkan kesan yang lebih jelas terkait dengan ayat yang kita baca itu. Nah, penjelasannya begini saudara, di dalam konteks gereja semua orang itu wajib untuk saling merendahkan diri. Di dalam konteks gereja itu tidak ada yang lebih penting, kurang penting, tidak penting, tidak ada. Di dalam konteks gereja maka semua itu punya kedudukan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, baik suami ataupun istri, baik hamba, anak-anak. Ketika ada di dalam gereja, maka mereka harus saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Tetapi begitu masuk di dalam konteks keluarga, maka istri itu harus tunduk kepada suami. Tidak peduli di gereja istrinya adalah ketua majelis, suaminya cuma biasanya seksi sibuk saja, tetap kalau ada di rumah maka istri itu harus tunduk kepada suami. Nah, kemudian di ayat 21 ini ternyata itu bukan induk kalimatnya. Nah, saudara, ayat 21 itu statusnya cuma anak kalimat. Nah, induk kalimatnya ada di mana? Ternyata induk kalimatnya itu ada di ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk saudara. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Kata hendaklah kamu penuh Roh Kudus itu adalah induk kalimatnya.
Nah, setelah Paulus mengatakan induk kalimatnya adalah hendaklah kamu penuh Roh Kudus, kemudian Paulus memberikan beberapa penjelasan tentang penuh Roh Kudus itu seperti apa. Dan kemudian baru diikuti anak kalimat. Ada 4 anak kalimat, dimulai dari ayat yang ke-19a. Tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah seperti ini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Itu yang pertama anak kalimatnya. Kemudian anak kalimat yang kedua adalah 19 bagian B. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Lalu kemudian ayat yang ke-20 itu juga adalah anak kalimat yang menjelaskan induk kalimat. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, dan baru kemudian anak kalimat yang terakhir itu adalah rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kemudian koma dilanjutkan, hai istri kepada suamimu. Nah saudara, dari kalimat yang sangat panjang ini sebetulnya Paulus hanya ingin memberitahu kita begini. Istri tunduk kepada suami itu bukan sekedar tuntutan sosial. Istri tunduk kepada suami itu bukan sekedar permintaan dari suami. Istri tunduk kepada suami itu adalah tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kalau memang istri tunduk kepada suami itu adalah tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ketika suami mengasihi istri itu juga merupakan bukti orang itu dipenuhi Roh Kudus. Ketika anak-anak mentaati, menghormati orang tua, itu pun juga adalah ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dengan cara yang sama, maka para papa, para ayah ketika mereka mendidik anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, maka itu pun adalah bukti papa itu, ayah itu, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah saudara, bagi Paulus, sebagaimana juga diajarkan di dalam seluruh Alkitab, tidak ada pemisahan atau dikotomi antara yang sekuler dengan yang rohani. Saudara, kerohanian itu bukan hanya ada di dalam gereja, tetapi kerohanian itu juga ada di dalam rumah tangga. Dan itu justru kerohanian akan tampak sangat murni. Sebab kalau kita di rumah itu tidak pakai topeng. Kalau di gereja kita masih bisa tutup-tutupi. Karena kalau kita pergi gereja paling banter kita 2 jam ada di gereja. Kita berjumpa dengan orang, mungkin orang itu kita tidak suka. Kita bisa menghindar untuk tidak jumpai dia, tetapi kita bisa menjumpai yang lainnya. Nah, kita bisa ngobrol dengan orang yang lain. Sehingga di gereja gampang sekali kita menemukan orang-orang yang sabar, orang-orang yang baik. Di gereja kita bisa ketemu dengan orang yang sebetulnya berpura-pura. Tapi kalau di rumah, semua kerohanian itu akan nampak sangat jelas. Karena itu Alkitab sangat menekankan kehidupan kita di dalam rumah tangga. Misalnya saudara, waktu berbicara soal syarat diaken di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, Paulus mengatakan salah satu syarat diaken itu adalah harus seorang suami yang memiliki 1 istri. Harus adalah seorang ayah yang baik bagi anak-anaknya. Haruslah dia dihormati oleh anak-anaknya dan mampu mengurus rumah tangganya. Nah, ini menunjukkan bahwa kerohanian yang sejati itu sebetulnya lebih nampak ketika kita ada di dalam rumah kita masing-masing. Saudara, menjadi papa yang baik buat anak-anak itu sebetulnya bukan untuk menyenangkan mereka, bukan untuk menyenangkan anak-anak kita. Saudara, menjadi papa yang baik untuk anak-anakmu itu bukan keinginan anak-anak, sekalipun mungkin semua anak-anak itu memiliki keinginan papanya adalah papa yang baik. Tetapi menjadi papa yang baik itu alasan yang paling utama seharusnya adalah alasan rohani. Apa itu? Karena Roh Kudus sudah ada di dalam hidup para papa. Dan Roh Kudus itulah yang memimpin setiap papa menjadi pribadi yang baik.
Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa di antara saudara yang menjadi papa tetapi tidak pernah menjadi anak? Pasti tidak ada. Setiap papa itu pasti pernah menjadi anak. Tetapi seringkali tanpa sadar kita itu pengen menjadi ayah, tapi tanpa menjadi anak. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kita itu pengen tanpa kita menjadi anak, tanpa kita mengalami sebuah pertobatan, kita kemudian menjadi seorang ayah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak punya teladan seorang bapak yang sempurna, maka saudara akan mengalami kesulitan untuk menjadi papa yang baik bagi anak-anak saudara. Nah, itu sebabnya langkah pertama untuk menjadi papa yang baik itu adalah pertobatan. Karena konsep tentang ayah yang sejati itu berkaitan dengan kerohanian. Nah, artinya adalah ketika kita menjadi seorang papa yang baik, kita harus belajar menjadi seorang anak. Dalam konteks rohani, papa yang baik itu harus dimulai dengan sebuah pertobatan. Ketika kita melihat figur Bapak yang di surga, itu adalah pribadi yang penuh kasih, penuh pengampunan. Tetapi juga ada sisi di mana Bapak itu adalah Bapak yang juga penuh dengan kedisiplinan. Kita memahami bahwa pribadi Bapak itulah ketika kita salah diampuni, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, dia selalu dekat dengan kita. Dan kemudian ketika kita diampuni, kita mengalami pertobatan itu, dia menerima kita apa adanya, maka itu yang akan mengubah kita menjadi papa yang baik bagi anak-anak kita secara jasmani. Nah, kemudian sekarang yang kedua, konsep apa yang perlu kita pahami untuk menjadi seorang ayah, seorang papa yang baik? Saudara, pertama yang perlu kita pahami, konsep apa yang kita butuhkan? Yang pertama adalah tugas mendidik anak itu adalah bagian ayah. Terutama di dalam teks kita, tugas mendidik anak secara rohani itu adalah tugasnya para ayah. Mari kita baca ayat yang keempat bagian A. Dan kamu bapak-bapak. Nah, apa yang menarik dari ayat itu? Yang saya bacakan cukup pendek itu. Dan kamu bapak-bapak. Yang menarik adalah sebuah pertanyaan. Kenapa yang muncul di situ itu cuma bapak? Kenapa yang muncul cuma papa? Kenapa tidak ada ibu-ibunya? Di mana ibu-ibunya? Mengapa mendidik anak itu cuma hai bapak-bapak? Padahal kalau kita lihat di ayat 1 dan ayat 2, ketika bicara tentang anak taat dan hormat, maka objek ketaatan dan penghormatan anak itu adalah orang tua. Kemudian diberikan penjelasan, orang tua yang dimaksud itu adalah papa dan mama, ayah dengan ibu. Tetapi ketika beralih berbicara soal mendidik anak-anak di dalam kebenaran, kenapa yang disebut itu cuma papa? Jawabannya adalah sebab di dalam konsep Alkitab, ayah itu adalah kepala keluarga. Salah satu tugas kepala keluarga itu adalah bertanggung jawab terhadap kerohanian anak-anaknya. Mungkin para papa agak sedikit keberatan dan berkata, Pak, saya ini sudah repot loh kerja di luar. Mestinya kan yang lebih bertanggung jawab itu adalah siapa? Istri. Kenapa? Sebab istri-istri kan lebih banyak diam di rumah. Tetapi kalau ayah pada umumnya itu selalu pergi keluar rumah untuk bekerja. Maka Rasul Paulus akan menjawab dengan gampang. Zaman dulu para ayah pun juga kerjaannya di luar rumah. Zaman dulu yang tinggal di rumah itu juga adalah para wanita, ibu-ibu. Nah, dengan kata lain kira-kira begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Tidak peduli ya, yang mengasuh langsung itu mamanya, ibunya, atau mungkin orang lain itu maksudnya kita membayar pengasuh misalkan, tetap perhatikan baik-baik, tetap tanggung jawab utama itu terletak di tangan papa, di tangan ayah. Jadi kalau sampai anak-anak itu tidak rohani, anak-anak itu orang lain menyebut anak kita itu nakal, tidak baik, maka komplainnya itu yang pertama harusnya kepada siapa? Kepada para ayah, bukan kepada guru sekolah minggunya. Pertanyaannya adalah, para ayah, apakah engkau sudah mendidik anakmu dengan baik? Para ayah, apakah engkau sudah memperhatikan kebutuhan kerohanian anak-anakmu sehingga mereka bertumbuh di dalam cinta akan Tuhan? Nah saudara, memang kita harus pahami bahwa ayah tidak menentukan kerohanian anak. Betul, ayah tidak menentukan kerohanian anak. Hanya anugerah Tuhan sebetulnya yang menentukan. Tetapi anugerah Tuhan itu selalu memakai instrumen. Nah, instrumennya adalah apakah para ayah itu sudah mendidik anak-anaknya, dibawa kepada kebenaran, dibawa kepada Kristus, dibawa kepada kebaikan. Ada banyak orang tidak peduli kerohanian anak-anaknya. Bahkan kalau ada anak nakal, tidak jarang kita mendengar suami-suami itu selalu menyalahkan istri dengan nada kemarahan. Mah, aku ini sudah capek kerja dari pagi sampai sore cari order, kejar target, supaya apa? Supaya kamu sama anak-anak bisa makan enak, supaya apa? Supaya kamu bisa beli bedak, supaya apa? Supaya kamu bisa shopping. Lah kamu ini loh, kerjanya apa sih di rumah? Kenapa anak-anak kita itu nakal? Kenapa keadaan rumah kita itu tidak bisa rapi? Dan seterusnya. Nah saudara, sekalipun misalkan istri-istri kita itu juga salah, misalkan terlalu banyak main sosmed begitu ya, lupa ngurusin rumahnya, tetapi tetap tanggung jawab itu ada di tangan ayah. Jadi kalau sampai anak kita nakal, jangan marah dulu kepada istri, apalagi marah kepada guru sekolah minggunya. Jangan limpahkan kesalahan kepada guru sekolah minggu, sebab saudara bisa paham lah. Di gereja itu paling seminggu cuma sekali kok. Seminggu sekali itu pun juga dibatasi cuma 30 menit. Dan kalaupun ada 30 menit mendengar cerita, belum tentu anak saudara itu mendengar dengan baik. Maka jangan tuntut. Guru sekolah minggu itu bisa mengubah kerohanian anak-anak kita dengan instan. Tidak bisa. Apalagi kalau sudah lihat kenakalan anak, saudara mulai mikir, rasanya kenakalan anak kita itu mirip masa kecilnya para penginjil kita gitu ya, nakal-nakal gitu ya. Nah, saudara jangan salahkan siapa-siapa. Kita harus mengintrospeksi, sebab tanggung jawab itu ada di tangan kita, para ayah. Sama seperti ketika Hawa, ketika dia berbuat dosa, Hawa yang pertama makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, Hawa yang menerima itu memakannya lalu kemudian memberikan Adam. Tetapi saudara perhatikan di dalam catatan Alkitab, Tuhan toh tetap pertama menjumpai Adam dan kemudian bertanya, "Hai Adam, di manakah engkau?" Artinya apa? Artinya sebelumnya memang Adam itu diberikan kewenangan untuk menjadi kepala. Itu sebabnya walaupun yang bersalah adalah yang wanita, Hawa, tetap pertanggungjawaban itu adalah ada di kepala. Nah, saudara, konsep yang kedua adalah mendidik anak. Itu haruslah di dalam ajaran firman Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi pasal 6 ayat yang keempat secara utuh. Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Perhatikan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, kata mendidik di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu muncul cuma 2 kali saja. Perhatikan, ini cukup unik. 2 kali saja. Di mana itu? Di surat Efesus, yaitu di pasal 6 ayat 4 yang baru saja kita baca. Dan satunya lagi itu di pasal 5 ayat yang ke-29.
Dan ketika muncul di pasal 5 ayat 29, kata mendidik ini dikontraskan dengan sesuatu, lalu kemudian disejajarkan dengan sesuatu yang lain. Perhatikan, dikontraskan dengan sesuatu, disejajarkan dengan sesuatu yang lain. Maka kita perlu membacanya supaya lebih jelas. Pasal 5 ayat yang ke-29. Sebab tidak pernah orang membenci, perhatikan itu, tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, saudara, kata mendidik itu dikontraskan dengan membenci. Kontrasnya adalah membenci. Nah, tidak mungkin orang membenci tubuhnya tetapi dia mengasuhnya. Tidak mungkin. Lalu kemudian disejajarkannya dengan apa? Dengan kata merawat. Nah, ini semua memberitahu kita tentang satu hal. Pada saat kita mendidik anak-anak itu harus dengan kasih. Dikontraskan dengan apa? Kebencian. Lalu dikaitkan dengan merawat atau mengasuh. Nah, saudara, gambarannya gampang. Saudara tahu orang itu suka apa? Itu bisa dilihat dari apa yang paling dia rawat. Sekali lagi, orang itu suka apa? Itu bisa dilihat dari apa yang dia rawat. Kalau misalkan saudara suka hewan peliharaan, maka akan terlihat apakah saudara lebih mengasihi hewan peliharaan atau kasihnya itu lebih banyak kepada istri dan anak-anak. Nah, dan itu terlihat kalau saudara ada di luar kota, itu baru nampak. Nah, seperti seorang ibu yang berkata begini, Pak, tumben loh, pada waktu suami saya itu pergi keluar kota, telepon ke rumah. Biasanya kalau pergi luar kota itu jarang, enggak pernah telepon, tapi kali itu telepon. Waduh, ketika saya ngangkat teleponnya seneng, saya pikir dia kangen gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah diangkat, diterima teleponnya, pesen ternyata yang diberikan. Pesennya apa? Ma, buat lupa loh ya, kasih makan burung lovebird-nya gitu. Nah, jadi ketika telepon yang dicari bukan istrinya, tetapi apa? Hewan peliharaannya. Tidak peduli istrinya, anaknya makan atau belum, tetapi yang ditanyain adalah peliharaannya itu sudah dikasih makan atau belum. Nah, orang yang merawat sesuatu itu tahu mana yang dia cintai. Kalau saudara mengasihi anak-anakmu, maka engkau akan mendidik dia dengan baik. Bagaimana caranya, saudara? Yang pertama adalah mulailah dari kasih. Saudara, percuma saja saudara ikut seminar keluarga. Percuma saudara itu mengikuti sebuah acara rohani pemulihan keluarga atau kegiatan-kegiatan semacamnya. Kalau tidak dimulai dari satu hal, apa itu? Hatimu mengasihi anak-anakmu. Banyak orang tua, terutama ayah, itu sebetulnya tidak mengasihi anak-anaknya. Alasannya begini, Pak, saya ini kerja sudah capek, saya sendiri kan juga butuh refreshing. Begitu capek di kantor selama seharian ada banyak kejadian, seringkali juga dimarahin orang lain, seringkali juga berbenturan dengan orang lain. Maka ketika saya pulang itu pengennya adalah relax, baca koran, nonton TV, dan kemudian biasanya disertai. Kalau anak-anak mulai mendekat itu sudah ada tanda, hus, gitu ya. Itu tandanya apa? Jangan ganggu papa begitu. Nah, ada banyak para orang tua, papa yang tidak mau diganggu anak-anaknya. Kalau engkau mengasihi anak-anakmu, maka engkau harus merelakan paling tidak waktu istirahatmu itu untuk anak-anak. Kalau engkau merelakan waktumu untuk anak-anak, maka anak-anakmu juga akan tahu bahwa mereka dikasihi olehmu. Lalu kemudian yang berikutnya, didiklah anak-anak dengan seimbang. Bukan hanya memberikan kasih, tetapi juga didik dengan cara yang seimbang. Nah, Paulus memakai dua kata, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara perhatikan, bahasa Indonesia itu memakai kata ajaran, tetapi versi beberapa bahasa Inggris, misalkan saudara baca di dalam NISB, itu memakai kata yang lebih tegas, yaitu apa? Disiplin. Nah, saudara, kata ini juga muncul misalkan di dalam Ibrani pasal 12, ketika penulisnya itu mengatakan begini,
Mana ada anak yang tidak disiplin oleh orang tuanya? Tidak ada, itu pertanyaan retorik. Mana ada anak yang tidak didisiplin oleh orang tuanya? Kalau ada anak yang tidak didisiplin oleh orang tuanya, maka anak-anak itu adalah anak-anak gampangan. Nah, Tuhan pun juga memperlakukan kita seperti itu. Ketika kita salah, maka ada pengampunan di situ. Tetapi tetap juga ada penghukuman. Orang tua harus berani mendisiplin anak-anaknya. Ada kasih penting, tetapi jangan lupa tetap juga harus ada didikan, ada disiplin buat anak-anak kita. Nah, saudara, saya melihat beberapa orang tua tidak berani mendisiplin anak-anaknya. Kenapa? Sebab beberapa orang tua khawatir kalau anak-anaknya didisiplin, nanti jangan-jangan kalau gede anak-anaknya membenci orang tua, tidak sayang sama papa mamanya yang sudah mulai tua. Nah, saudara, biasanya ini terjadi kepada orang tua yang merasa bersalah kepada anak-anaknya. Kenapa? Misalkan dia sadar dia bukan ayah yang baik, bukan ibu yang baik. Dia lebih suka jalan-jalan, dia lebih suka bekerja dibandingkan mengurus anak. Nah, maka untuk menutupi rasa salah biasanya para orang tua seperti ini adalah memanjakan anak-anaknya. Apa yang anak mau berusaha untuk dipenuhi. Saudara, ini bukan tipe orang tua yang baik, perhatikan. Orang tua yang baik itu harus membuat aturan, membuat disiplin di dalam rumahnya. Maka anak salah itu juga harus ada disiplin, harus ada hukuman. Nah, tetapi bukan cuma itu, perhatikan baik-baik. Ada tambahan supaya seimbang, yaitu apa? Kalimat nasihat di dalam Tuhan. Nah, kenapa disiplin itu perlu ditambah dengan nasihat? Nah, saudara, Paulus sadar betul bahwa orang Kristen itu tidak bisa lepas dari Kristus. Perhatikan, Kristen itu selalu lekat dengan Kristus. Orang Kristen yang tidak ada Kristus itu bukan orang Kristen yang sejati. Setiap orang Kristen itu mesti akan mengkaitkan seluruh hidupnya itu dengan Kristus. Makanya nasihat pun diberikan kepada anak itu juga harus ada kaitannya dengan Injil Kristus. Nah, berapa banyak kita mendengar orang tua memberikan nasihat yang salah kepada anak-anaknya. Misalkan ketika anak itu berperilaku nakal, maka kemudian orang tua berkata begini, "Woi, jangan nakal-nakal ya, nanti kalau nakal tangkap polisi loh, dipenjara," begitu. Nah, saudara, maka kalau anak itu selalu terngiang nasihat yang salah seperti ini, maka dia tidak akan menangkap bahwa sebetulnya mereka membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Makanya ketika baca Amsal pasal 1 pasti bunyinya, takut polisi itu adalah permulaan pengetahuan. Seharusnya kan takut akan Tuhan. Nah, makanya banyak orang tua itu salah. Kalau anaknya nakal justru ditakut-takutin. Jangan begitu ya, nanti kalau kamu begitu nanti digondol gendruwo begitu kan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita mendidik anak-anak kita dengan cara keliru. Yang harus diperhatikan adalah ada Injil ketika kita mendidik anak-anak kita. Contoh yang paling sederhana, misalkan ketika kita punya anak lalu kemudian anak kita itu bertengkar, maka nasihatnya seharusnya begini, kamu ya yang besar harus belajar menerima kesalahan yang kecil, atau sebaliknya, adik kamu harus menerima kekurangan dari kakakmu. Lalu kemudian ketika anak itu berusaha untuk membantah, "Enggak bisa papa, enggak bisa," begitu. Maka nasihatnya adalah, kamu kan juga berulang kali melakukan kesalahan terhadap papa dan mama. Nah, coba pikirkan kenapa papa dan mama itu masih bisa mengasihi dan menerima, mengampuni kesalahanmu. Nah, setelah itu barulah kaitkan dengan Injil. Nah, sama Allah itu juga mengampuni kita. Kita semua itu adalah orang-orang yang salah nak di hadapan Tuhan. Kalau minta ampun sungguh-sungguh, maka Tuhan, berapapun kita melakukan kesalahan, Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan sudah tinggalkan surga loh bagi kamu, bagi adikmu, bagi papa, bagi mama.
Nah kemudian disitulah Kristusnya juga mulai diperkenalkan. Nah saudara, memang ini sesuatu yang tidak mudah untuk mengkaitkan disiplin nasihat untuk anak-anak kita, memasukkan Injil Kristus. Maka lagi-lagi saudara harus ingat di bagian awal, kita sendiri sebagai orang tua itu harus memulainya dengan pertobatan. Kalau kita mengalami pertobatan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kita mengenal konsep tentang Bapa kita, dan maka konsep tentang Bapa itu bisa kita aplikasikan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam nasihat kita. Saudara, kalau orang tidak pernah menjadi anak-anak Allah, kalau orang itu tidak pernah mengalami pertobatan, dia tidak akan pernah menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Kalau dia tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, maka dia juga tidak akan mengajar anak-anaknya tentang ajaran dan nasihat Tuhan. Hari ini saya menantang saudara, para orang tua, khususnya para ayah, setelah mendengar firman, ayo mulai kita tergerak untuk menjadi orang tua yang baik. Ukuran orang tua yang baik itu bukan sekedar engkau mampu menyediakan makanan enak untuk anak-anakmu, bukan. Bukan ukurannya engkau mampu menyediakan fasilitas supaya anak-anak tidur dengan nyenyak, bukan. Bukan dengan menyediakan atau memberikan kepuasan bagi anak-anakmu, bukan itu ukurannya. Ukuran yang baik adalah engkau memperkenalkan dan membawa nilai kekekalan, yaitu Kristus bagi anak-anakmu. Tentu dimulai dari engkau sendiri, para orang tua, para ayah. Hidupmu yang telah diubahkan oleh Kristus, itulah yang akan menjadi patron supaya anak-anak kita itu juga mengasihi dan juga bisa berjumpa dengan Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami baca, kami dengar dan kami renungkan bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk para ayah. Kiranya Tuhan tolong kami, sebab Engkau memberi tanggung jawab dan berikanlah keyakinan untuk kami diberi kekuatan oleh Tuhan sendiri untuk kami bisa mampu mengemban tanggung jawab itu, yaitu mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan tolong supaya setiap kami, para orang tua, baik ayah maupun ibu, mengalami pertobatan perjumpaan dengan Kristus. Sebab kami tahu bahwa melaluinya kami barulah bisa membawa anak-anak kami kepadamu, kepada jalan kebenaran, dan menjadikan mereka anak-anak yang baik. Tuhan, kami butuh anugerah-Mu, sebab perubahan pada setiap anak itu adalah kuasa Roh Kudus. Tetapi kami juga tidak lupa ketika mendengar firman ini, bahwa Engkau pun juga menggunakan instrumen. Maka kiranya kami boleh terbuka hati dan memberi diri. Inilah kami, pakailah kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, mendidik anak-anak kami dibawa kepada kebenaran dan memuliakan Engkau. Terima kasih, berkatilah para ayah, sehingga para ayah bukan hanya bekerja, tetapi para ayah juga diberkati Tuhan untuk mewariskan iman kepada anak-anak. Kami menyerahkan dan meletakkan masa depan dari gereja kami hanya dalam tangan Tuhan, sebab melalui rumahlah maka anak-anak kami mulai dididik berjumpa dengan Kristus, dan mereka pada waktu besar juga akan menjadi alat Kristus yang efektif. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Melalui bagian ini adalah bagian yang memanggil kita para suami, para ayah, untuk kembali mengingat bagaimana kita menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita akan mengingat bahwa kita memiliki Bapa, dan melaluinya kita belajar. Kita akan memuji Tuhan seperti Bapa sayang anaknya.
kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Yusak. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau telah mendengar firman. Maka sebagai orang tua, didiklah anak-anakmu dengan takut akan Tuhan. Dan para ayah, ambillah tanggung jawabmu untuk mendidik mereka di dalam kasih dan juga nasihat Tuhan. Permuliakanlah Tuhan di dalam keluarga dan rumah tanggamu serta peranmu. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk, silakan mengambil waktu teduh, selanjutnya akan disampaikan warta jemaat. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah pada hari ini, pada pagi hari ini. Dan bagi kita semua, kita akan sama-sama menyaksikan warta jemaat Tuhan yang akan kita perhatikan di dalam layar saudara sekalian.
Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.